Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dengan NIM 2305076065 dari kelas B Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke teman-teman, saatnya saya mengajak Anda untuk menonton video praktik mengajar saya yang ketiga, di mana saya membawakan sebuah materi tentang teks anekdot. Selamat menyaksikan. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa, Bu. Oke. Tadi udah ada belajar apa aja ya? Ada mata pelajaran apa sebelum ini? Ada IPA, Bu. Oh, pelajaran Matematika juga, Bu. Oke, yaudah. Pagi matematika. Oke, sekarang kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Namun sebelum itu, Ibu akan absen dulu ya. Bu, maaf ya telat, Bu. Oh iya. Oke, nggak apa-apa, langsung duduk aja ya. Oke, kita absen dulu ya. Ini siapa yang nggak ada ini? Oke, Miranda Dewa. Hadir. Jumija. Hadir. Saskia. Hadir. Hadir ya. Yulianti. Hadir Bu. Dewi. Afrinda. Hadir. Randy. Randy izin, Bu. Izin Bu. Izin apa ya Randy ya? Neneknya sakit. Oh sakit. Soalnya di absen ibunya sudah 3 kali nih. Izin mulu. Menjalan-menjalan, Bu, sama makan terus. Astagfirullah. Kita Ada doakan semoga, semoga. Bu. Oh ya Kak. Kita doakan semoga Randy cepat sembuh ya, sehingga bisa bersama-sama kita semua untuk ikut pelajaran haji. Aspian, ada yang tahu Aspian kemana? Luar negeri, Bu. Iya, Bu. Dia lagi dalam apa ya? Mau nyobain ramen, Bu. Oh wow, gitu ya, jauh banget. Oke, Fauzan, Izin, Bu. izin juga. Izin kenapa ya? Ada acara keluarga, Bu. Wah, ya udah. Ada lagi yang tidak ibu sebutkan namanya? Tidak, Bu. Oke, jangan lupa. Iya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar sesuatu tentang kritikan. Namun sebelum itu, ada yang tahu nggak kritikan itu apa? Saran, Bu. Oke, saran. Masukan, Bu. Oke, masukan boleh. Ada yang tahu? Selain dari saran dan masukan? Masukan yang guna untuk membangun. Oke, ya, boleh. Nah, belajar tentang kritikan. Kita akan membahas tentang teks anekdot. Apa sih hubungannya teks anekdot dengan kritikan? Kita lihat bersama-sama ya. Oh, sebelum itu ibu lupa, maaf. Ternyata kita belum berdoa ya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Oke, mungkin boleh ada yang memimpin satu orang. Oke, boleh dilanjut, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai mata pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ya. Oke, kita akan lanjut materi kan. Apa sih hubungan kritik dengan teks anekdot yang akan kita pelajari hari ini? Oke, berbicara tentang teks anekdot, untuk hari ini kita akan mengetahui apa saja yang dimaksud dengan teks anekdot, kemudian tujuan dan ciri-ciri teks anekdot itu apa saja, kemudian ada struktur, ada kaidah pembahasaan dan jenis teks anekdot, kemudian yang terakhir ada manfaat. Nah,
Yang pertama, kita akan masuk tentang definisi teks anekdot. Mungkin ada yang bisa baca? Silakan. Oke, Yulianti. Definisi teks anekdot. Teks anekdot adalah teks yang berisi cerita singkat yang lucu dan mengandung kritikan atau sindiran terhadap suatu kejadian, tokoh, atau keadaan sosial. Cerita ini biasanya diambil dari kejadian nyata yang dialami seseorang. Oke, jadi kita melihat teks anekdot adalah teks yang berisi cerita singkat atau lucu. Ya, lucu yang mengandung kritikan atau sindiran terhadap suatu kejadian. Namun, apakah boleh sih kita menyindir dengan bahasa-bahasa yang yang sedikit sarkas sehingga bisa membuat orang tersebut tersinggung? Tidak boleh. Boleh. Oke, tidak boleh karena dari teks anekdot di sini definisinya sudah diceritakan bahwa sindiran yang akan kita gunakan adalah sindiran yang berisi suatu lelucon atau lucu di dalam sindiran tersebut. Oke, kemudian yang kedua, tujuan teks anekdot. Ya sudah pasti melihat dari definisi, sudah pasti yang pertama ya kita menghibur kepada pembacanya, menghibur kepada pendengar, menghibur kepada seseorang yang kita berikan suatu sindiran-sindiran yang lucu. Kemudian yang kedua, menyampaikan kritik. Seperti yang tadi kalian jelaskan, sebutkan, kritik itu seperti pesan, seperti masukan kepada mereka. Kemudian yang ketiga, memberikan pelajaran bermanfaat. Jadi berdasarkan dari berdasarkan dari pesan atau masukan-masukan yang kalian berikan kepada contohnya kepada teman kalian, kepada pembaca, itu akan memberikan dampak dan manfaat kepada mereka. Mereka bisa menggunakan masukan tersebut sebagai bahan pelajaran untuk diri sendiri. Kemudian yang terakhir, tujuan yang terakhir adalah menggambarkan situasi. Jadi kita dalam memberikan suatu sindiran, anekdot kepada mereka itu pasti berdasarkan dari situasi. Contohnya seperti sindiran tentang pendidikan kah, sindiran tentang sosial kah, atau sindiran kepada mereka sendiri. Kemudian pembahasan yang ketiga, yaitu ciri-ciri teks anekdot. Nah, ciri-ciri teks anekdot dapat kita lihat. Yang pertama ada ciri-cirinya yaitu lucu dan menggelitik. Menggelitik yang dimaksud di sini bukan menggelitik badannya dia ya, tidak. Jadi menggelitik yang dimaksud adalah seumpama kalian memberikan satu sindiran kepada mereka, mereka bisa membayangkan. Jadi ada pengaruh pada mereka untuk memikirkan sindiran tersebut. Jadi itulah yang dimaksud. Yang dimaksud dengan menggelitik di sini. Artinya menggelitik otak mereka, pemikiran mereka untuk membayangkan sindiran tersebut. Kemudian yang kedua, singkat dan padat, ya jelas. Karena tadi di bagian definisi sudah dijelaskan di situ berisi singkat, jelas dan teks anekdot tersebut harus lucu. Kemudian ciri-ciri yang ketiga berdasarkan kejadian nyata, sudah disampaikan juga kemudian tujuan. Kemudian ciri-ciri yang keempat yaitu ada mengandung sindiran kritikan. Ini sudah pasti sudah mengerti kan semuanya? Itu sudah disampaikan juga. Kemudian materi selanjutnya yaitu struktur teks anekdot. Nah, ini struktur teks anekdot ternyata ada 5. Oke, bagian abstrak bisa dibacakan Dewi? Abstrak? Ini boleh lanjut? Boleh. Struktur teks ada 5 apa saja? Struktur teks anekdot yang pertama itu ada abstrak. Yang pertama yang memberikan gambaran kamu tentang cerita. Yang kedua ada orientasi, menceritakan latar belakang sebelum peristiwa utama terjadi. Yang ketiga ada tesis tentang masalah atau kejadian publik yang menjadi cerita. Yang keempat ada reaksi, respon terhadap peristiwa itu atau konflik yang terjadi. Yang terakhir itu ada koda untuk yang seringkali
atau simbol bersih-bersih. Oke, terima kasih Dewi. Nah, jadi bisa dilihat struktur teks ini ada 5 ya teman-teman, adik-adik. Baik, pertama ada abstrak, kemudian ada orientasi, ada krisis, kemudian ada reaksi, kemudian ada model. Untuk penjelasan ini nanti kita lihat pada contoh teks yang akan Ibu berikan. Jadi kalian bisa lebih mudah mengerti apa yang dimaksud, maksudnya di bagian-bagian dari struktur tersebut. Oke, kita lanjut ya, next. Nah, kaidah kebahasaan. Ternyata kaidah kebahasaannya di sini ada 4 ya. Yang pertama, pertanyaan retoris. Ada yang tahu nggak pertanyaan retoris itu apa? Tidak Ibu. Pertanyaan Tahu. apa? Sesuatu yang ditanyakan dulu. Oke, sesuatu yang kita tanyakan. Oke, ya udah. Pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang dimana sebenarnya pertanyaan itu sebenarnya pasti membutuhkan jawaban, bukan? Ya. Namun ternyata pertanyaan retoris di sini tuh dia memberikan suatu sindiran. Berisi pertanyaan retoris maksudnya yang kita itu tidak perlu jawabannya itu. Ngerti tidak? Ngerti Bu. Yang tidak perlu jawaban. Ya, agar kita bisa menangkapnya, Ibu kasih contoh deh. Contohnya seperti siapa yang mau duit? Saya mau. Nah itu kan pertanyaan kan? Itu sebenarnya pertanyaan yang jawabannya yang pasti kita kayak apa ya? Apa sih dengan pertanyaan tersebut kan itu udah pasti jawabannya udah pasti mau gitu ya. Oke. Jadi udah mengerti bagian pertanyaan retoris? Sudah Bu. Oke. Kemudian yang kedua, Majas sindiran. Nah, majas sindiran ini merupakan suatu kritikan yang disampaikan dengan suatu sindiran yang disampaikan dengan cara mengkritik seseorang. Namun, mengkritik seseorang juga ada beberapa tahapan dalam majas sindiran. Pertama ada tahap rendah, sedang, kemudian tahap tinggi. Yang dimana tahap rendah ini adalah tahap ironi, yaitu bahasa yang kita gunakan harus halus. Bahasanya harus sebisa mungkin tidak menyinggung perasaan orang yang kita berikan sindiran. Oke. Dimana seperti menggunakan bahasa yang sedang, kemudian dia menenangkan. Sedang, kemudian tidak menyinggung tersebut ya. Kemudian yang kedua, sinisme adalah majas penengah antara ironi dan sarkas. Jadi dia mau dibilang halus tidak juga, mau dibilang sarkas atau level tinggi juga tidak, di sedang-sedang. Kemudian bagian sarkas. Ada yang tahu nggak sarkas itu apa sih? Sarkas, ya, sarkas yang biasa kita kenal adalah kasar. Jadi sindiran ini langsung to the point pada penerimanya. Contohnya, kamu ini udah tahu miskin masih aja suka foya-foya. Dasar miskin, kayak gitu ya. Contoh, itu pasti menyakitkan dia kan? Pasti menyakitkan orang yang kamu beri sindiran. Nah, itulah level tinggi dalam teks anekdot. Namun, sindiran sarkas ini tidak diperkenankan untuk digunakan sehari-hari karena nanti bisa dianggap sebagai bullying. Jadi, sebisa mungkin kalau memang kita ingin memberikan sindiran kepada seseorang, kita harus menggunakan atau diperkenankan untuk menggunakan majas ironi yang sedang-sedang saja. Oke, kemudian yang ketiga, kaidah kebahasan yang ketiga adalah kata kerja material, di mana dalam teks sindiran, dalam sindiran yang kita berikan itu pasti ada yang namanya kata kerja. Namun kata kerja material ini seperti kita bisa melihat sesuatu tersebut, seperti kayak
Dia melakukan, contoh aja nih, dia menyapu. Tahu kan? Kita bisa melihat kan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Dia sedang menyapu, dia sedang memotong. Jadi kata kerja yang digunakan memotong. Kita bisa melihat dan bisa merasakan. Beda dengan kata kerja mental. Kata kerja mental ini, kalau material bisa dilihat, ini kata kerja mental adalah kebalikan dari kata kerja material. Dimana seperti contohnya, aku menyayangimu, menyayangimu. Itu berarti kata kerja mental, karena ada sesuatu yang dia lakukan, tapi kita tidak bisa melihat, namun kita bisa rasakan. Aku menyayangimu, aku merindukanmu, kayak gitu ya. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis teks anekdot. Nah, yang pertama ada anekdot pendidikan, yaitu sindiran tentang pendidikan, kemudian anekdot politik, kemudian ada sosial, dan yang terakhir ada anekdot sejarah. Jadi kita bisa melakukan satu sindiran berdasarkan tema-tema tersebut. Oke, yang terakhir, nah ini materi kita yang terakhir ya. Sebelum kita memasuki penugasan. Nah, kita lihat dulu manfaat dari teks anekdot. Jadi, teks anekdot yang pertama adalah sebagai media pembelajaran. Kemudian yang kedua sebagai sarana kritik. Yang ketiga sebagai pembelajaran. Baik pembelajaran kepada orang tersebut atau pembelajaran kepada si orang yang diberikan kritikan. Kemudian sebagai alat komunikasi yang benar sekali. Nah, selanjutnya kita akan masuk ini. Ibu akan memberikan satu contoh teks anekdot yang nanti penjelasannya berkaitan dengan struktur teks anekdot tadi ya. Oke. Apakah terlihat? Terlihat aku yang terlalu. Oke. Mungkin dulu ya. Yaudah, kita maju aja ya satu-satu. Mungkin dari Saskia, boleh maju? Ini adalah contoh teks anekdot. Bagian abstrak aja ya. Untuk Saskia nanti akan menjelaskan di bagian abstrak. Membacakan bagian abstrak. Terus silakan baca. Contoh dan struktur teks anekdot. Yang pertama ada abstrak. Kadang murid terlihat serius, tapi kenyataannya punya cara sendiri untuk menghadapi pelajaran panjang. Oke, terima kasih. Kemudian Julhijjah boleh dibacakan bagian orientasi. Orientasi. Di kelas, guru sedang menjelaskan materi panjang dan kompleks. Sebagian murid menulis catatan, sebagian lagi memperhatikan dengan serius. Tapi satu murid terlihat tertidur sambil duduk di bangkunya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Boleh gantian lagi selanjutnya. Ibu. Ya. Kedatangan krisis. Seorang teman menegur, kamu tidur lagi. Kenapa sih? Murid itu membuka satu mata dan menjawab santai. Tenang, aku sedang melakukan penelitian tentang bagaimana tubuh kita menghadapi pelajaran yang membosankan. Oke, lanjut di bagian reaksi kelihatan nggak? Masih Bu, kelihatan? Ada sebentar ya. Kelihatan nggak sih? Ya udah, kalau nggak kelihatan dari bagian baca deh. Bagian krisis apa reaksi sih nanti? Krisis ya? Reaksi Bu, reaksi. Oh, bagian reaksi. Reaksi merupakan ini lanjutan dari teksnya, yaitu
Temannya menahan tawa. Guru hanya bisa tersenyum tipis sambil geleng-geleng kepala. Kemudian ada bagian koda. Kadang, cara paling lucu untuk menghadapi hal yang membosankan justru membuat semua orang tersenyum, tapi tetap ada pelajaran yang bisa diambil. Oke, kita bisa lihat kan, di situ udah ada contoh teks anekdotnya, kemudian bagian-bagian mana yang termasuk dalam struktur. Oke, menjelaskan kembali, menjelaskan sedikit bahwa bagian pertama ada abstrak. Abstrak ini menggambarkan suatu kejadian di dalam teks tersebut secara umum. Kalau bagian orientasi sudah pasti tahu, orientasi itu pengenalan ya, atau awal mula peristiwa. Kemudian bagian krisis atau menerangkan terkait pokok masalah utama secara unik atau pokok masalah secara unik. Kemudian reaksi merupakan bagian yang nantinya akan melengkapi berwujud penyelesaian masalah dengan cara-cara unik. Itu untuk reaksi. Kemudian koda adalah bagian untuk menutup cerita. Oke. Nah, selain dari teks anekdot, Ibu akan memberikan juga contoh yang kedua berupa video. Video lucu ya, berisi teks anekdot. Nah, kata rumah harus ramah sama lingkungan sekitar. Nah, apakah ada suatu kejadian lucu di dalam video tersebut? Ada, yang dimana dia menyalimi tumbuhan-tumbuhan tersebut. Padahal maksudnya adalah kita harus ramah lingkungan, itu maksudnya kita harus bisa jaga kebersihan, sebisa mungkin kita nggak boleh buang sampah sembarangan, nggak boleh menebang pohon sembarangan, ya seperti itu. Cuman karena ini maksudnya teks anekdot atau sindiran lucu, tidak, makanya dibuatlah seperti parodi tersebut. Ini. Selanjutnya, oke. Untuk itu selanjutnya kita akan ice breaking dulu deh. Kita akan ice breaking dulu sebelum kita memasuki penugasan. Oke? Mungkin boleh berdiri semuanya. Bu, gerakannya ini bebas-bebas, Bu. Iya. Kalau di depan ada halaman dulu gitu. Depan ada. Oke, berdiri semuanya. Gerakannya adalah kalau saya bilang clap, yaitu tepuk tangan, boom, tepuk paha. Tapi boleh kalau misalnya kita berdiri di dekat-dekat kursi, sediakan pen di depannya. Kalau nggak ada pen, boleh. Boleh. Jadi kayak gini ya. Ini pulpen atau meja yang kita gunakan. Kalau ini meja, ya, atau di kursinya. Prep. Prep apa tadi? Ya, prep. Book. Pen. Oke, Bu. Ya. Udah mengerti semuanya? Siap, sudah. Oke. 1, 2, 3, boom. Apa ini? Ayo konsentrasi. 1, 2, 3, boom. Prep. Prep. Boom. Pen. Oke, kita mulai lagi sekali. Boom. Boom. Prep. Pen. Udah cukup sekian activity yang kita lakukan. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi penugasan, di mana kalian akan membuat suatu teks anekdot, tapi berdasarkan tema-tema yang itu tadi. Ada beberapa tema. Nah, ini kita akan cabut ya, sistemnya cabut.
Jadi masing-masing mendapatkan tema yang berbeda. Ada berapa orang yang hadir? Ada 6. Masih sekali ya. Oke, nanti masing-masing satu orang bisa maju ya untuk mengambil kertas catatan. Tidak terbagian apa aja. Jadi kalau misalnya sudah selesai, yang duluan selesai bisa maju ya. AC-nya dingin ya. Ini jadi menggigil. Namun sebelum itu ada nggak yang ingin ditanyakan? Jelas Ibu, Sudah jelas semuanya. Ada yang siapa tahu ada yang ingin bertanya tapi malu-malu, nggak apa-apa, tanya aja. Nggak ada ya? Kalau memang nggak ada yang mau bertanya, ibu yang bertanya. Struktur teks anekdot ada berapa? Ada 5. Apa saja? Abstrak. Oke. krisis, Oke. reaksi, Ya. penutup. Kode. Oke, pintar ya. Kemudian salah satu dari tujuan teks anekdot. Ada yang bisa jawab? Untuk pelajaran Bu. Oke. Sebagai media pembelajaran. Ada yang apa lagi? Media penyampaian kritik. Oke, benar sekali. Yang lain mana nih suaranya? Disuruh bertanya nggak ada yang mau bertanya. Bilang kita bertanya nggak ada yang mau jawab. Untuk bahan evaluasi jadi lebih baik ke depannya Bu. Oke, benar sekali Yuri. Kemudian, kaidah kebahasan teks anekdot tadi apa saja? Ada 4. Ada yang bisa jawab? Salah satu aja deh. Kaidah kebahasan teks anekdot. Menggunakan majas sarkasme. Oke, digunakan ada sarkasme. Kemudian ada lagi? Menggunakan majas ironi. Iya benar. Kata kerja? Kata dia. Iya. Kemudian kata kerja? Oke, mental benar. Yaudah, kita boleh satu-satu dulu yuk. Gantian, maju. Ngambil cabutan ini. Yuli. Nanti kalian membuat teks anekdot berdasarkan dari tema yang kalian dapat ya. Yuli, silakan dipilih. Oke, nanti bukannya bareng-bareng. Oke, Dewi. Silakan. Jangan lupa ya. Membuat teks anekdot berdasarkan tema yang telah kalian ambil di sini. Bukannya bareng-bareng ya. Saskia, boleh maju? Ada 2. Oke, silakan Ija. Bu, boleh. Nanti ya, nanti dia dapat terakhir tanya. Oke, silakan. Kira-kira jawab. Oke, berarti yang sisa 1 tadi untuk teman kalian yang isi tadi ya, buat saya.
Oke, kalau kayak gitu, kita buka bareng-bareng tema yang kalian dapat apa aja. 1, 2, 3. Silakan ditunjukkan. Pendidikan politik, sejarah, sosial. Oke. Nanti tugasnya adalah kalian membuat teks anekdot berdasarkan tema yang kalian dapatkan. Nah, karena waktu kita sudah habis, mungkin tugasnya kita jadikan PS saja ya. Jadi ya. Oke. Ya, kalau misalnya sudah selesai, batasnya sampai pas jam pelajaran minggu lagi ya. Oke. Namun sebelum ibu masuk, tugasnya sudah harus diserahkan di meja ibu ya, di laptop ya. Ibu. Mungkin satu orang. Silakan kita baca dulu bagian kesimpulannya. Ada yang mau baca? Ayo. Oke, silakan. Kesimpulan, teks anekdot adalah cerita singkat yang lucu dan menghibur. Seringkali mengandung kritik sosial atau pesan moral berdasarkan kejadian nyata. Teks ini menggunakan bahasa santai dan struktur yang jelas, seperti abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Selain hiburan, teks anekdot juga menyampaikan kritik dan pembelajaran dengan cara yang ringan dan mudah dipahami. Oke, terima kasih Nika. Sebelum kita pulang, kita baca doa dulu ya. Semoga kalian semua diberi keselamatan sampai ke rumah masing-masing. Oke, untuk itu sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Terima kasih atas semua kehadirannya anak-anak. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat diterima dengan baik, memberikan pemahaman yang baik buat kalian. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah, terima kasih. Nah, itu tadi teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang sudah menonton. Dadah, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.